Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Mikania Fatihah, lalu ada Nur Hasanah Pidiam, Tania Aurelia Santosa, dan Anissa Rahmawati. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang just in time dan juga ada backflashing. Untuk pokok pembahasan dari video kali ini yaitu ada konsep dasar just in time, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional, kemudian ada konsep backflashing costing, kemudian ada hubungan just in time dengan backflash costing, dan ada analogi dasar dari akuntansi keuangan. Untuk materi pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep dasar dari just in time. Jadi just in time ini adalah suatu filosofi bisnis yang khusus membahas bagaimana mengurangi waktu produksi sekaligus mengurangi kegagalan produksi baik dalam proses manufaktur maupun proses non-manufaktur. Istilah lain dari just in time ini yaitu short cycle atau lean manufacturing. Ia merupakan suatu sistem produksi di main pool yang setiap komponen dalam satu lini produksinya itu dihasilkan sesegera mungkin. Dalam lini produksi just in time ini, aktivitas produksi pada stasiun kerja dimulai dengan output stasiun kerja tersebut pada stasiun kerja berikutnya, yang mana permintaan memicu setiap langkah dalam proses produksi. Dimulai dengan permintaan pelanggan yang kemudian menjadi barang jadi di akhir proses. Ciri di main pool pada sistem produksi just in time ini adalah koordinasi erat antar stasiun kerja. Sistem produksi ini secara intensif bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Kemudian dengan produk yang berkualitas dan total biaya yang serendah mungkin. Kemudian selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari sistem produk just in time ini. Yang pertama yaitu mengatur produksi dalam sel manufaktur, suatu pengelompokan dari semua tipe peralatan berbeda yang digunakan untuk membuat produk tertentu, bahkan dari satu mesin ke mesin lainnya. Dan beragam operasi dilakukan, biaya penanganan dan bahan diperkecil. Agresif ia menghasilkan kan, di mana uh, erat kaitannya itu uh, dengan stasiun antar kerja, di mana stasiun kerja dalam lini produksi ini dan persediaan minimum di setiap stasiun kerja. Kecacatan yang muncul di satu stasiun kerja ini dengan cepat mempengaruhi stasiun kerja lainnya pada lini tersebut. Just in time menciptakan kepentingan untuk memecahkan masalah dengan sesegera mungkin menghilangkan akar penyebab masalahnya. Kemudian mengurangi waktu setup, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan peralatan, perkakas, dan bahan jadi untuk memulai produksi sebuah komponen atau produk. Dan mengurangi lead time produksi, yaitu waktu mulai dari permintaan diterima oleh produsen hingga menjadi barang jadi. Kemudian memilih hanya pemasok yang mampu mengirimkan bahan berkualitas secara tepat waktu. Kemudian just in time ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada just in time dalam kaitannya dengan proses konversi, yaitu ada just in time manufaktur. Lalu yang kedua yaitu yang berkaitan dengan pengendalian bahan baku, yaitu just in time pembelian. Just in time sederhana dalam teori, namun begitu sulit diterapkan, khususnya dalam manufaktur. Inti utama dari sistem just in time ini adalah para pegawai yang sangat terlatih dan selalu mampu memenuhi tuntutan untuk mencapai standar kualitas atau kuantitas produk barang atau jasa. Para pemasok dituntut juga agar mampu memproduksi sekaligus mengirimkan produk yang bebas cacat atau free defect kapan saja diperlukan. Perusahaan yang ingin menerapkan just in time ini harus lebih dulu menghilangkan seluruh hal yang berpotensi menjadi penyebab kegagalan sistem ini dengan cara mendesain kembali proses produksi sehingga tidak menimbulkan biaya tinggi
jika ingin memproduksi satu atau sejumlah kecil produk pada saat tertentu. Kemudian alternatif yang biasa dilakukan untuk mengurangi biaya adalah dengan memperpendek jarak antara proses, lalu memperkerjakan pegawai yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan tuntutan tugas baru dan menggunakan peralatan yang serbaguna. Selanjutnya yaitu materi perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hasanah. Kepada Nur Hasanah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu perbedaan sistem GIT dengan sistem tradisional. Perbedaan ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dimiliki. GIT manufaktur yaitu mengurangi tingkat persediaan, sedangkan manufaktur tradisional menambah persediaan dengan tujuan melindungi diri dari gangguan dalam proses. Yang kedua yaitu GIT manufaktur mengurangi lead time, sedangkan manufaktur tradisional memperpanjang lead time sebagai buffer mengantisipasi ketidakpastian. Yang ketiga, GIT manufaktur mengurangi waktu persiapan produksi, sedangkan manufaktur tradisional yaitu setup tidak dipandang sebagai prioritas peningkatan. Selanjutnya, GIT manufaktur menekankan penting tata letak yang berorientasi produk, sedangkan manufaktur tradisional menekankan penting tata letak yang berorientasi proses. Selanjutnya, GIT manufaktur menekankan pentingnya keterlibatan karyawan dalam kerja sama kelompok. Sedangkan manufaktur tradisional menekankan pentingnya karyawan bekerja sesuai perintah atasan. Selanjutnya, GIT manufaktur full manufacturing, sedangkan manufaktur tradisional fast manufacturing. GIT manufaktur menekankan pentingnya tercapai zero defect. Manufaktur tradisional defect masih dapat ditolerir. GIT manufaktur memperlakukan pemasok sebagai partner karena perusahaan hanya memiliki sedikit pemasok. Sedangkan manufaktur tradisional, pemasok adalah entitas independen karena perusahaan memiliki banyak pemasok. GIT manufaktur tata letak mesin dan peralatan produksi berdasarkan fungsi, sedangkan manufaktur tradisional tata letak mesin dan peralatan produksi berdasarkan urutan proses. Yang terakhir, GIT manufaktur, seorang pekerja bagian produksi atau operator hanya terlatih untuk mengoperasikan 1 bulan tipe mesin, sedangkan manufaktur tradisional, para pekerja telah mampu mengoperasikan beberapa mesin berbeda karena telah memperoleh pelatihan yang memadai. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Hasanah. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep backflash costing. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya Tania. Kepada Tania dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konsep black flash costing. Black flash costing ini atau black flash accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansinya. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada perusahaan rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada pendekatan blackfashing penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Selanjutnya itu adanya karakteristik blackfash yang terbagi atas 6. Yang pertama yaitu perusahaan dengan sistem just in time. Yang kedua yaitu perkiraan material dan work in process dikombinasikan.
Yang ketiga yaitu biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Selanjutnya itu adanya biaya konversi dibebankan dengan perkiraan HPP. Dan yang terakhir yaitu adanya estimasi biaya material dan konversi. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tania. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara just in time dengan back flash costing yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan tentang konsep just in time dan back flashing ini, bahwasannya hubungan dari just in time dan back flash ini yaitu kalau GIT yaitu just in time ini merupakan sistem produksinya, sedangkan back flash ini adalah cara pencatatan atau akuntansi dari just in time itu sendiri. Just in time sendiri mensyaratkan sistem akuntansi yang memang dirancang khusus disesuaikan dengan kompleksitas just in time itu sendiri karena itulah back flash ini ada beberapa karakteristik dari transaksi ini. Semakin sedikit transaksi itu semakin sederhana sistem akuntansinya. Kemudian bahan baku dan overhead itu digabungkan menjadi satu perkiraan konversi yang dikenal dengan istilah raw material dan inventory in process atau RIP. Kemudian sedapat mungkin biaya overhead pabrik itu ditelusuri ke jalur just in time yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan pembebanan bahan baku dan biaya overhead dapat digabungkan menjadi satu perkiraan konversi. Kemudian biaya bahan langsung dibebankan kepada produk. Kemudian hanya ada satu perkiraan untuk pemakaian bahan dan barang dalam proses, yaitu perkiraan RIP. Kemudian seluruh pembelian bahan dibebankan ke RIP. Lalu yang terakhir, kemudian RIP itu dikreditkan untuk setiap produk yang selesai dikerjakan, lalu dan biaya konversi dibebankan langsung pada produk jadi. Berikut terdapat skema akuntansi dari just in time itu sendiri. Dari sini dari bahan baku dan WIP-nya ada material bahan baku, kemudian di biaya konversinya itu ada material bahan baku, di mana bahan baku ini itu biaya standar sesuai pemakaian langsung juga, yang bagian biaya konversinya juga itu berhubungan, dan back flashing-nya itu di sini dia berhubungan, di mana dia berhubungan dengan produk jadi, itu ada biaya standar produk jadi. Kemudian dari skema ini dapat dilihat bahwasannya sistem akuntansi just in time itu mensyaratkan tersedianya sistem akuntansi biaya standar atau standar costing system, di mana misalnya transaksi pembelian bahan baku secara kredit, misalnya kayak 180.000. Jadi kalau misalnya di pencatatan tradisional itu persediaan terhadap utang dagang 180.000. Sedangkan kalau dalam jurnal back flash itu pencatatannya RIP terhadap utang dagang 180.000. Kemudian jika dalam proses itu digunakan untuk produksi, kalau akuntansi tradisional biasa itu ayat jurnalnya barang dalam proses terhadap persediaan 180.000. Kalau pakai iJournal back flash itu dia nggak ada pencatatan. Kemudian untuk mencatat tenaga kerja langsung yang berjalan itu misalnya 25.000. Untuk biaya tradisional sendiri itu pencatatannya barang dalam proses terhadap utang gaji atau upah 25.000. Sedangkan dalam jurnal back flash itu tidak ada pencatatan ayat jurnalnya karena itu digabung dengan biaya overhead pabrik. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang analogi dasar dari akuntansi keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Rahmawati. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, adapun analogi dasar dari akuntansi keuangan. Bayangkan air sungai sebagai persediaan. Selama air sungai berlimpah, maka apapun yang berada di dasar sungai akan tertutup dengan baik. Namun, pada saat air sungai surut, maka benda-benda yang
tadinya tertutup air akan tersingkap. Sebagaimana penggambaran tadi, karena satu dan lain hal lainnya lainnya, tingkat persediaan menjadi berkurang. Masalah-masalah yang tadinya tidak terungkap kini bermunculan. Misalnya, buruknya kualitas persediaan, bahan baku maupun produk jadi. Pada tingkat persediaan yang tinggi, masalah ini tertutupi karena kuantitas yang tidak memenuhi syarat dapat dengan mudah dicari penggantinya. Yang kedua, kerap kali perusahaan membentuk persediaan besi atau safety stock dengan tujuan mengantisipasi keterlambatan pasokan. Misalnya yaitu jika penyebab keterlambatan pasokan adalah karena kondisi pemasok yang kurang dapat dipercaya, maka pembentuk persediaan besi merupakan investasi yang terlalu mahal untuk dilakukan. Kemudian, dalam industri padat karya, kualitas karyawan akan menentukan kuantitas dan kualitas produksi. Tentu saja kualitas karyawan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, terutama pengalaman dan pelatihan yang didapat. Sangat sulit mengharapkan karyawan baru atau yang kurang berpengalaman dan tidak terlatih dengan baik akan mampu sempurna dalam melakukan tugasnya. Adapun dua metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual yaitu di mana akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk HPP dari setiap penjualan barang. Yang kedua, ada metode periodik, yang mana saldo awal persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyediaan di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. HPP untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambah saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal akhir periode digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat HPP untuk periode tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Penjelasan Anissa tadi mengakhiri penjelasan dan materi dari video kali ini. Saya Mevania Fatihah sebagai moderator. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tindakan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.